Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah rahimana rahimakumullah. Bersyukur kita pada kesempatan pagi yang insya Allah diliputi dengan rahmah dan keberkahan Allah Ta'ala. Kita masih diberikan izin dan kesempatan mengikuti ta'lim mingguan untuk selalu memperbaiki tahsin bacaan kita, sekaligus juga tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran melalui tafsir-tafsir yang diberikan penjelasannya oleh para ulama. InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjut masih dalam surah Ali Imran ayat 92 sampai 97. Ini jamaah sekalian, kemungkinannya memang sesuai jadwalnya hari ini kita tawakufan. Tawakufan itu berhenti sementara menjelang Ramadan. Jadi kalau nanti apa namanya hari ini kita memang sekaligus menjadi penutup dari taklim mingguan kita. Gimana? Karena nanti malam kita sudah masuk nisfu Sya'ban. Biasanya kalau sudah setelah nisfu Sya'ban kita mengarah atau berkonsentrasi insyaallah menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Insyaallah sampai ayat ini juga maknanya sudah sempurna dan berganti kepada pembahasan lain. Menghentikan bacaan itu jamaah sekalian sebaiknya memang pada ayat-ayat yang maknanya sempurna. Jangan sampai di tengah-tengah bacaan
yang ibarat cerita itu masih koma. Nah, itu kurang bagus. Jadi kalau kita menyelesaikan bacaan, upayakan bacaannya itu kalau kisah, cerita, atau penjelasan, atau pesan, itu sudah pada titik. Artinya sudah satu penjelasan. Alhamdulillah ini sudah sampai satu penjelasan dari ayat 92 sampai 95 ini. Semoga tentu ini nanti kita paling enggak cukup lumayan lah yang baca. Biasanya kita 5 sampai 7 orang di akhir ini. Moga-moga banyak yang baca. Jamaah sekalian, sisa waktu insya Allah saya akan berikan beberapa penjelasan secara ringkasnya yang kemarin belum kita tuntaskan, tapi ini sedikit kita memahami kandungan ayat yang menurut saya penting ini. eh, di sini dinyatakan oleh Allah, lan tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh kebajikan. Jadi lan itu tidak akan, beda dengan la. Kalau la tidak, seakan-akan masih ada harapan. Saya tidak bisa hadir nih. Satu saat mungkin akan hadir, tapi saya tidak akan hadir tuh. Itu beda, susah harapannya. Nah, seperti ini, lan tidak akan kalian mendapati albirro, kebajikan. Sampai kapan itu berubah pernyataan Allah, kita diklaim, kita ditegasin kalau tidak akan mendapatkan kebajikan itu. Hatta tunfiqu, sehingga kalian mampu menginfakkan mimma, dari sebagian sesuatu yang engkau miliki, tuhibbuna, yang kau cintai. Tuh, ini salah satu yang kau senangi. Ini tes-tesannya orang yang insya Allah kalau kita mau mendapatkan kebajikan dari Allah. Artinya kebajikan dari Allah itu ya ada rahmah, ada keberkahan, ada maunah, pertolongan, dan seterusnya. Itu kata Allah, orang sulit atau bahkan tidak akan mendapatkan kebajikan itu sampai orang itu atau sampai diri kita mampu menginfakkan segala sesuatu yang kita cintai. Tentu segala sesuatu yang kita miliki dan kita cintai. Artinya jamaah sekalian di sini, pertama ada dua hal setidaknya, yaitu berinfak. Yang kedua, menginfakkan sesuatu yang dicintai. Bukan menginfakkan sesuatu yang lungsuran, sesuatu yang sudah bekasan, sesuatu yang memang baginya sudah nggak dipakai sama sekali gitu. Ya itu nggak dosa, nggak. Tapi belum sampai mendapatkan kebajikan. Orang kalau berinfak, ini tantangannya di Al-Quran, kalau mau memperoleh sesuatu kebajikan yang istimewa dari Allah, maka berikanlah sesuatu yang istimewa darimu. Ya kalau misalnya kita ngasih sesuatu yang kita cintai, itu bagian daripada kita benar-benar memberikan infak itu dengan sesungguhnya. Kalau mohon maaf misalnya kita ngasih baju atau sarung atau apa, memang yang sudah lungsuran, ya kayak kita nggak ngasih sesuatu aja. Itu beda dengan saat kita ngasih sesuatu yang baru. Saat kita ngasih sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai. Kriterianya orang itu mendapatkan kebajikan yaitu tatkala dia mencintai sesuatu, tetapi yang dicintainya malah dikasihkan kepada yang lain. Nah, itu Pak Ketua DKM. Kira-kira kalau sudah bisa kayak gitu. Ini jangan pula, ya mohon maaf, kayak kita infak misalnya. Infak, giliran pas mau infak, buka dompet gitu, cari dulu. Sudah gitu paling yang paling kecil, yang paling lungset, yang paling sudah lengket lagi masuk ini. Giliran yang merah-merah, yang halus-halus, yang bagus. Itu sesuatu, betul, itu tantangan. Kalau kita sudah bisa memerangi diri kita, oh ini yang saya cintai. Nih, dekat. Nah, itu baru akan dibalas. Kalau hanya lungsuran, udah 1.000 atau ceban gitu sekarang malah. Tapi sudah lungset sekarang pucat, udah gak ada warnanya. Saking lungsetnya. Ya, tentu itu sesuatu yang baik-baik saja. Tapi belum sampai pada tingkatan
kita menginfakkan sesuatu yang dicintai yang akan menghadirkan rahmah dan keberkahan. Beda jemaah sekalian. Itu nanti bisa ditandai. Padahal kata Allah, wa ma tunfiqu, dan segala sesuatu yang engkau infakkan, min syai'in, dari apapun yang engkau infakkan itu, kecil, sedang, besar, jelek, setengah, bagus, yang nilainya biasa-biasa sampai yang excellent misalnya, yang teristimewa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, bihi, dengan perbuatanmu itu, menginfakkan segala sesuatu apapun yang kau lakukan itu, alimun, adalah zat yang maha mengetahui. Tidak ada bagi Allah sesuatu yang tidak kemudian terpantau, tidak diketahui, tidak termonitor. Tidak ada. Maka Allah Ta'ala dengan sendirinya pasti akan, selain tentu mengetahui, membalas dari apa yang kita infakkan, dari apa yang kita berikan. Itu nggak akan kelewat, itu nggak akan kelewat. Jangan ada ragu bahwa saat kita infak Allah nggak tahu, itu nggak ada. Dimanapun, kapanpun, dan pasti akan terbalaskan. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat. Tapi biasanya di dunia saja sudah ada pembalasannya yang istimewa. Maka jamaah sekalian, ini ayat yang pertama saja yang saya ambil. Dasar, kalau kita memberikan sesuatu kepada yang lain, usahakan sesuatu itu memang yang kita senangi, yang kita cintai, itu artinya kita benar-benar memberikan infak. Tapi kalau biasa-biasa saja, apalagi yang sudah tidak kita nilai, baru dikasih, itu telat, terlambat. Jamaah sekalian, kalau ngasih Allah itu yang kita ngasih makhluk Allah, itu hakikatnya ngasih Allah. Ngasih Allah harus yang pilihan yang baik, supaya kita dikembalikan oleh Allah dengan yang terbaik juga. Sampai di sini jamaah sekalian, ini satu ayat saja dan kita hafalkan. Dan jadi bacanya, yang kedua saya ingatkan jamaah sekalian, kalau ada nun, kan kita sudah pernah baca, kita pernah pelajari, di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dia harus disamarkan. Disamarkan itu artinya ditahan. Tidak boleh seperti idhar yang jelas. Disamarkan berarti harus ditahan. Saya seperti Pak Jiwan tadi agak buru-buru antara disamarkan dan diperjelas. Tumben agak grogi kayaknya, kan didengarin Pak Jun jadi agak grogi nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan, harus ditahan begitu, nggak boleh lan tanal, nggak boleh, harus lan tanalul birra hatta tahan lagi, nun mati ketemu ta ikhfa, nun mati ketemu fa ikhfa, itu jelas. Lalu ada mim tasdid gunnah, ditahan juga. Mimma tuhibbun. Tidak boleh hanya dibaca mimma tuhibbun. Biasakan kita membaca yang benar. Pasti nanti akhirnya kita ngikutin yang benar itu. Tuh Pak Jiwan, saya koreksi tadi, bacaannya sering agak keburu-buru, cepat. Nah, itu harus sedikit dirubah stylenya. Padahal suaranya kalau di lomba tingkat RT pasti insya Allah menang. Berarti kan, apalagi kalau persertaannya cuma 2. Saya jamin itu, kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Baik jemaah sekalian, saya kira ini penjelasannya, dan mohon sesuatu yang saya sampaikan kiranya menjadi pedoman. Kalau nggak ada waktu, saya ingin menuntaskan pelajaran kita. Ada kaitannya dengan tajwid, ada kaitannya juga dengan nahwu sorof dan bahasa Arab secara umumnya. Ini juga karena kita kemarin belajar hamzah dan alif itu memang memiliki kesamaan dari sisi pelafatan. A sama A. Jadi alif itu sesuatu yang panjang bacaannya. Kalau hamzah itu memang apa namanya, pendek-pendek. Itu kalau hamzah. Maka orang sering apa namanya, terjebak pada kesamaan daripada alif dan hamzah. Padahal alif dan hamzah itu sesuatu huruf yang berbeda, punya
ciri khasnya sendiri-sendiri, meskipun ada kesamaan-kesamaannya tadi. Nah, moga-moga ini bisa ditulis dengan sedikit lebih rapi. Bismillahirrahmanirrahim diawali. Langsung ya, kita perbedaan. Ini soalnya ininya terlalu besar, jadi saya harus menyesuaikan. Perbedaan antara alif, alif tulisannya begini ya, dan hamzah. Hamzah tulisannya begini. Nah, ini hamzah. Satu ya, dari bentuknya ini sudah jelas dari bentuk tulisan. Dari bentuk tulisan. Sekalian, dari bentuk tulisan. Alif seperti angka 1. Oke, ini. Dari bentuk tulisan. Dan hamzah adalah kepala dari huruf ain. Tahu? Huruf ain. Seperti atau seperti kepala ain. Nah, ain kan begini nih. Cuman diambil kepalanya doang. Difahami? Oke. Nah, kadang kalau alif pasti nggak akan ditulis hamzah begini. Kalau hamzah pasti begini tulisannya. Tapi kalau hamzah terkadang memang harus dipangku oleh alif. Terkadang dipangku oleh alif. Misalnya kayak tulisan ummun. Ini contohnya aja ummi, ummun. Nah, dipangku sama alif ini, dikasih kursi. Ini sebenarnya adalah huruf apa? Hamzah. Karena di awal. Tidak ada alif itu di awal kemarin ya. Ini. Maka ini sebenarnya hamzah yang dipangku oleh alif. Yang kedua, dari sisi apa kemarin itu dari bentuk, dari sisi penulisan. Kalau ini bentuknya ya, dari sisi ini penulisannya. Penulisan. Alif hanya berada, betul Pak Jizuli, di tengah dan akhir. Ini pengetahuan kita ini yang penting prinsip-prinsipnya saja. Kalau mau saya detailkan bisa, cuma nanti malah mumet nanti. Contoh yang berada di tengah. Kola. Nah, ada lagi soma. Ada lagi koma. Nah, ini saya tandain. Apa artinya kola? Berkata. Oh, jiwa sudah hebat. Soma, apa artinya soma? Soma, berpuasa. Kok sahur tuh, Ci? Belum berpuasa dulu. Soma berpuasa. Soma berpuasa. Koma artinya, dan itu koma. Wah, ini pengajaran bahasa Arabnya kayaknya memang koma berdiri. Nah, koma. Kumu koim. Nah, koma berdiri. Ini tulisan di tengah. Kalau tulisan di akhir, misalnya kayak eh, aso. Ingat aso artinya apa? Lagi.
Musa misalnya. Ini aso ini artinya tongkat. Apa kan ada tongkatnya Nabi Musa itu. Apa farmi kayak Musa, maka lemparkanlah tongkatmu sehingga dia jadi ular kan. Ada aso Musa, ada lagi Mustafa misalnya, contoh-contohnya. Ini huruf alif yang ditulis berdiri, ini huruf alif yang ditulis dengan bengkok. Bengkok itu artinya alif layyinah kalau dalam bahasa Arab. Ini alif ini. Nah, alif semuanya hanya ada di tengah atau di akhir. Nah, nanti dari sisi harokat betul. Nanti setelah ini akan muncul dari sisi pengharokatannya. Sekarang baru dari sisi penulisannya. Nanti apa yang disampaikan Pak Jimron nanti muncul. Nah, artinya di sini, nah ini baru kemudian kita kalau Hamzah, kalau Hamzah, ya dari penulisan kan dapat ditulis di awal, tengah, dan akhir. Ah, contoh awal tadi ini, umun, atau kita tulis lagi, misalnya apa kalau ini eh, eh, ikrom, akromu, akrom di tengah, akromu, di awal ini. Kemudian di tengah, saala, ini di tengah. Nah, di saala, pasti di tengah. Kemudian kalau nanti hamzahnya itu fathah, pasti dipangku dengan alif. Kalau hamzahnya itu dhammah, dipangku sama wawu. Mukmin misalnya, di tengah ini. Mukmin. Nah, di akhir, apa tulisannya misalnya, ma'u. Apa artinya ma? Air. Pinter bahasa ini. Ma'un. Jadi dia bisa ditulis di depan, bisa ditulis dengan tengah, bisa di tengah itu tergantung kadang juga dia kalau kasroh dipangku sama ya. Misalnya mi'ah apa sayyi atau sayyi itu di akhir ya. Eh, nanti kalau ketemu di tengah kasroh dia dipangku sama ya. Gandengannya kalau fathah, kalau alif A fathah, kalau U mesti dengan wawu, kalau akhir dia ditulis biasa. Perbedaannya ini tadi, tidak ada alif itu di depan, intinya. Tapi kalau Hamzah boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir. Semuanya ini kalau alif hanya di tengah atau di akhir. Nah, sekarang kita masuk ke tiga perbedaan. Ada nanti ini aja, mungkin tiga atau empat yang kita sebut. Atau maksimal lima lah nanti. Dari, nah ini tadi Pak Haji Imron tadi, dari sisi pengharokatan atau harokat, dari sisi pengharokatan. Harokatan. Pengharokatan, dari sisi pengharokatan. Alif adalah adalah huruf mati atau tidak menerima harakat. Tidak menerima harakat. Tuh persis kan tadi. Sedangkan Hamzah Hamzah
menerima semua harokat. Baik, harokat itu ada 4 ya, kalau mau disebut semuanya. Dhammah misalnya, dhammah, dhammah itu tandanya kayak wawu kecil. Fathah, tandanya biasa, di atas. Kasroh, tandanya di bawah. Terus sukun. Nah, semuanya kebaca apa enggak ya? Kayaknya enggak kebaca ya. Nanti di foto aja. Sedang ya itu dia alif adalah huruf mati tidak menerima harokat. Sedangkan hamzah menerima semua harokat. Contohnya ini tadi sudah ada. Kola nggak ada harokatnya, mati dia. Soma, aso, cuman shotnya aja diharokati. Ini nih nggak ada harokatnya. Musa ya begini nih tulisannya. Dari sisi penulisan, dari sisi pengharokatan. Ya, pasti tadi kesimpulannya yang juga sudah disimpulin Pak Jimron tadi ini yang perbedaan ketiga. Perbedaan keempatnya, hanya kita ambil yang penting-pentingnya. Ini kan dari sisi bentuk, udah jelas bentuk. Dari sisi penulisan, nah, dari sisi pengharokatan. Sekarang dari sisi pelafalan, pelafazan. Kalau bahasa Indonesia pelafalan, pelafalan atau eh, bacaan. Kalau alif, nih, alif adalah adalah tergolong huruf jaufi. Ingat kita? Jaufi apa? Jaufi artinya? Eh? Jaufi apa artinya jaufi? Ya, tempat tempat huruf yang keluar dari kerongkongan. Yang cara bacanya mesti panjang. A, I, U itu apa namanya? Alif. Cara bacanya masuk kategori huruf jaufi yang di kerongkongan. Sedangkan hamzah hamzah adalah huruf apa tadi? Halqi. Betul, adalah huruf halqi. Apa arti halqi? Tenggorokan. Ini aja mas kalian. Coba A pendek itu mesti masuknya di sini. Ma mesti masuknya di kerongkong tapi agak atasan. Beda dengan A, U, I agak lebih ke atas. Namanya itu jaufi. Nah, mana huruf hamzah apa bukan huruf. Mana bacaan hamzah yang dipanjangkan maka dia berubah menjadi alif. Itu loh. Jadi hamzah A, tapi pendek. Tapi kalau A, I, U menjadi alif, dia menjadi alif. Maka di sini yang keempat dari sisi pelafatannya dan bacaan. Alif adalah tergolong huruf jaufi, yaitu rongga mulut. Sedangkan hamzah adalah huruf halqi, yaitu tenggorokan. Ini yang kelima yang terakhir, moga-moga ini nanti kalau kita cukup dengan 5 ini aja. Dari sisi penge'roban, ini sudah agak sedikit nahwu nih kalau enggak ini ya, tapi insya Allah dengar nanti bisa dipahami. Dari sisi i'rab, i'rab dari sisi penge'raban.
i'rab atau peng'iraban. I'rab itu adalah bentuk-bentuk kalimat perubahan daripada harokat di dalam bacaan. Ini kalau saya nerangannya, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab orang i'rab gitu sudah agak bisa gini ya. Dalam bahasa Arab itu kan ada nanti kapan dibaca dhammah. Ja'a Muhammadun. Dun. Dia dibaca dhammah. Nanti ada ra'aitu Muhammadan. Dari dun berubah fathah Muhammadan. Nanti ada contoh marortu bi Muhammadin. Jadi din. Perubahan dun dan din itulah namanya i'rab. Itulah namanya i'rab. Kalau ini sudah lumayan berat dikit ini, tapi ini saya kasih 5 yang terakhir dari sisi peng'iraban. Kalau alif, alif tidak berubah i'rabnya. Contoh tadi ya, misalnya ja'a Musa, ya Musa aja. Ja'a datang Musa. Nah, nanti ini Musa ini sebagai fa'il, sebagai subjek. Ini panjang lagi nih. Tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Supaya tuntas nih sedikit nih. Musa. Sama. Ra'aitu Musa. Misalnya, marortu bi Musa. Dia tidak berubah. Meskipun sebenarnya kedudukannya ini berbeda-beda. Kalau misalnya Muhammad itu bunyinya begini, Ja'a Muhammadun atau Ja'a Zaidun. Domah dia. Kenapa domah? Karena menjadi fa'il. Itu saya terangkan aja nanti. Ro'a itu mestinya Muhammadan. Marortu bi Muhammadin. Ro'a itu Zaidan. Marortu bi Zaidin. Ini menjadi fa'il, ini menjadi maf'ul. Fa'il itu sama dengan subjek, maf'ul menjadi objek. Bi Musa, kenapa bi Muhammadin? Karena ada huruf ba memajrurkan. Kalau alif tetap saja ja'a Mustafa, ro'aitu Mustafa, marortu bi Mustafa, nggak berubah dia. Ya begitu aja. Nah, sementara hamzah itu berubah sesuai dengan kedudukannya. Hamzah, ini terakhir ini atau ini. Hamzah berubah sesuai i'rabnya. I'rab itu kayak kedudukan. Pak Jizuli sudah semakin hebat ini. Udah pas. Hamzah berubah sesuai i'rabnya, sesuai kedudukannya lah kalau nggak i'rab. Struktur kalimat itu kalau maksudnya kedudukannya. I'rab itu sama dengan struktur kalimat. Pak mafhum ya, i'rab itu. Jadi kan kalimat itu ada kata kerja, nanti setelah itu ada subjek, ada objek, ada kata sifatnya. Kita masih paham nggak sampai kayak gitu-gitu? Kan dulu kan sekolah mesti ke situ. Nah, contoh hamzah berubah sesuai kedudukannya atau i'rabnya. Ini sudah nggak cukup lagi nih contoh-contoh. Al-ma tadi, misal ma tadi air tadi, ma'un. Ma ini misalnya wasolal ma'u. Wasola telah datang al-ma'u air. Al-ma'u harus nggak boleh, wasolal ma'a nggak boleh. Karena fa'il itu di mana-mana doma. Subjek itu kalau nanti bahasa Arab selalu doma. Jadi memang tadi saya bilang ada kaitannya dengan nahwu, ada kaitannya dengan tajwid. Wasolal ma'u. Nanti kalau ro'a itu, kayak tadi saya contoh ro'a itu, al-ma'ah. Beda, nggak lagi al-ma'u, nggak. Ro'a itu al-ma'ah. Saya melihat air. Tapi kalau maror tu bil ma'i. Saya melewati air artinya. Jadi a, i berubah sesuai dengan kedudukan atau i'rabnya. Itu kalau hamzah. Kalau alif tidak berubah. Dia mau jadi fa'il, mau jadi maf'ul, mau bertemu dengan huruf yang mengejarkan, semuanya tetap.
Jadi kira-kira insya Allah lama-kelamaan nyambung kok. Sepertinya sih Pak Pade. Nyambung Pak De ya? Nyambung. Kalau nggak nyambung dibaca lagi nanti. Pak Haji Budiman, insya Allah ya. Ini sebenarnya termasuk dasar, tapi memang harus ada pengetahuan sebelumnya sedikit ya. Kecuali yang nomor 5 ini insya Allah bisa difahami. Kalau yang 5 ini memang kaitannya dengan nahwu sorof sehingga istilah-istilahnya kadang-kadang kita perlu untuk memahami. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sengaja kita agak lebihkan ini tawakufannya pengajian kita. Ada nggak yang kira-kira mau ditanyakan yang gelap banget gitu ya, gelap banget ya. Kalau gelap dikit enggak? Monggo Pak Haji Bagio. Punya itu alif atau yang misalnya nah itu udah harokat Iya, ya padahal tulisannya lurus gitu. iya, iya. Jadi intinya gini, kalau di pertama, di awal itu pasti hamzah. Kayak aktubu, akra'u, apa tadi? Inna, itu pasti hamzah. Karena tidak ada alif itu di awal. Alhamdu, al-qari'atu, itu semuanya pasti hamzah. Meskipun tidak ada hamzahnya, hanya kemudian ditulis seperti alif. Sebenarnya penulisan alif itu adalah untuk menghidupkan hamzah. Jadi meskipun hamzahnya tidak ada atau bacaannya hilang, meskipun bacaannya hilang tapi alifnya sebagai penulisan pertama itu dia akan tetap masih ada tulisannya. Nanti masuk bab berikutnya sebenarnya. Itu namanya bab penulisan perbedaan antara hamzah wasol dan hamzah kotok. Nanti ada contoh hamzah kotok, misalnya hamzah yang tidak berubah sama sekali. Misalnya kayak saya contohkan tadi, fa'akromu, fa'aktubu, asumu, fa'asumu. Ada hamzah yang memang namanya wasol, hamzah yang nanti dia tidak bisa dibunyikan, tapi alifnya tetap ada. Contoh misalnya alhamdu, itu kalau dikasih fa di depannya menjadi falhamdu. Fal nggak ada, fa'alhamdu nggak ada. Misalnya contoh bismillah. Ini contoh. Bismillah, cuma tulisan bismillah ini agak beda dari yang lain. Nah, bismillah itu awalnya adalah ba dengan isem. Ini sedikit saya ini sedikit ini. Ini nih bismillah. Tulisan bismillah, bismillah ini mestinya begini nih, mestinya. Bismi. Dari kata ismi, ismun. Mestinya itu ada ini nih. Ini namanya hamzah wasal. Mestinya ini, tapi semua karena mengikuti tulisan aslinya, itu hamzah wasolnya itu hilang. Ini jarang orang tahu. Jarang orang tahu. Kenapa para ulama kok kemudian mestinya tulisan bismi menjadi bismi begini? Karena saking seringnya ditulis bismillah, alasannya di antara. Maka nggak usah ditulis begini seperti yang lain. Ini kak alasannya para ulama. Alasan yang lain, itulah memang keistimewaannya bismillah. Harusnya bismillah itu tulisannya begini. Tulisan kaidah yang benar itu. Harusnya ada alifnya yang disebut dengan hamzah wasol. Jadi bismillah. Makanya kalau kemudian kata bismillah, maksudnya bi ismi Allah. Jadi bi ismi Allah. Nah, di sini kemudian alifnya hilang. Alif ini sebenarnya di sini adalah hamzah. Namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Di mana kalau disambung itu tulisannya ada, lalu kemudian bacaannya hilang. Hanya khusus untuk bismillah ini baik tulisannya maupun bacaannya hilang. Jadi Pak Haji Bagio,
tadi bisa memang ini butuh penjelasannya agak lumayan, tapi ringkasnya, semua yang di awal itu adalah hamzah. Cuma untuk menghidupkan bacaan hamzah itu biasanya dipangku istilahnya. Dikasih kursi alif. Kayak inna anzalnahu. Kenapa nggak ditulis hamzah saja? Tapi dikasih alif. Itu karena dia posisinya di awal, sehingga kemudian dikasih pangkuan alif. Tapi nggak boleh disebut alif itu. Disebutnya adalah hamzah. Pasti di bangku. Dia dia dan selain pasti di bangku, kalau di awal nggak ada nama alif di awal itu. Huruf mati kok di awal itu gimana? Nggak ada bunyinya. Bagaimana kita mau membunyikan huruf yang mati? Coba logikanya kan bukan, memang aturan aja begitu, logikanya juga begitu. Huruf yang mati itu nggak mungkin di awal. Bunyinya gimana? Nggak ada, nggak ada bunyinya. Makanya itu kemudian berbunyi dan bunyinya untuk menandai bunyi itu kalau kemudian i ditaruh di bawah. Kalau kemudian u ditaruh di atas. Nah, lalu dipangku oleh alif, ditambahkan alif. Kira-kira itu jamaah sekalian, insya Allah pelan-pelan ya memang ini agak sedikit masuk pelajaran yang lumayan, tapi dengan diingat-ingat apa sih hikmahnya supaya kita tahu ya? Tentu kita mengetahui nanti huruf jenis huruf itu ternyata ada hamzah, ada alif yang kadang-kadang kita samakan. Padahal itu berbeda, padahal itu berbeda. Beda tadi itu perbedaan-perbedaan. Demikian jemaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.